Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Semangat gak belajarnya hari ini? Semangat, Bu. Harus tetap semangat ya. Ya, Bu. Oh ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita sama-sama membukanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita mulai, ada temannya yang nggak masuk hari ini? Banyak, Bu. Banyak banget yang nggak masuk. Kortinya nanti minta tolong dicatat ya nama teman-temannya yang nggak masuk dan yang masuk pada hari ini ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, di sini nanti ada biodata saya, ada sosial media saya, WA saya juga ada di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa hubungi Ibu ya. Iya, Bu. Nah, pagi hari ini kita akan membahas materinya itu lebih banyak dari materi yang kemarin. Itu tolong perhatiin ya. Tolong perhatikan. Pada pagi hari ini kita akan membahas indeks harga, inflasi, permintaan, dan penawaran uang. Pada pagi hari ini materi kita itu lumayan banyak, jadi tolong diperhatikan ya. Iya, Bu. Terutama yang di belakang itu ya. Ya, Bu. Oke, yang pertama di sini ada indeks harga. Pengertian dari angka indeks ini merupakan suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan suatu variabel atau suatu yang dapat berubah-ubah nilainya. Intinya di sini angka indeks itu menunjukkan suatu perubahan. Indeks itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada indeks harga, angka indeks harga. Yang kedua ada angka indeks jumlah, dan yang ketiga ada angka indeks nilai. Nah, tadi kan kita sudah menjelaskan angka indeks itu adalah sesuatu yang menunjukkan suatu perubahan kan? Ya. Nah, berarti di sini yang pertama, macam yang pertama itu ada angka indeks harga, di mana angka indeks harga ini menunjukkan suatu perubahan harga. Dan untuk angka indeks jumlah, yaitu menunjukkan perubahan mengenai jumlah barangnya. Dan untuk angka indeks nilai itu menunjuk untuk mengetahui nilai mengenai barang yang sejenis atau sekumpulan barang dalam jangka waktu yang diketahui. Bisa dipahami kan? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Kita lanjut. Di sini ada tujuan penghitungan indeks harga itu ada 3. Yang pertama yaitu untuk menentukan kebijakan harga bagi pemerintah pada masa yang akan datang. Yang kedua untuk membandingkan tingkat kemajuan ekonomi suatu negara, dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kemajuan ekonomi suatu negara. Kita langsung saja ya. Di sini kita akan mencoba untuk menghitung indeks harga tidak tertimbang dengan metode agregatif sederhana. Kira-kira ada yang udah tahu nggak gimana caranya? Belum tahu, Bu. Oke, kita bahas ya satu-satu. Spidolnya mana? Di sini indeks harga tidak tertimbang dengan metode agregatif sederhana itu dibagi menjadi 3. Yang pertama kita bahas satu-satu ya biar nggak bingung nantinya. Yang pertama di sini ada angka indeks harga, dilambangkan dengan huruf P yaitu price, yang dimana rumusnya itu adalah sigma Pn per sigma P0 dikali 100. IP itu adalah lambang dari indeks harga, dan untuk Pn-nya itu harga yang dihitung angka indeksnya. Maksudnya itu lebih singkatnya itu bulan atau tahun yang dimana akan dihitung angka indeksnya. Dan untuk P0-nya itu harga pada tahun dasarnya.
Bisa Bu. Nanti kita kasih contoh soal. Tapi untuk rumusnya ini bisa dimengerti kan? Iya, bisa Bu. Oke. Untuk yang kedua ada angka indeks kuantitas dilambangkan dengan huruf Q yaitu quantity yang dimana rumusnya itu sama saja. Bedanya di sini untuk indeks kuantitas itu rumusnya sigma Qn per sigma Q0 dikali 100. Untuk keterangannya itu sama saja ya. Nanti kita kasih contoh soal biar mudah untuk dipahami. Kita jelasin dulu. Bagian itu ada 3, yang ketiga itu ada angka indeks nilai yang dilambangkan dengan huruf I yaitu W, yang dimana rumusnya itu sama kayak tadi, cuma bedanya ini yang pertama sama yang kedua itu dikalikan. Angka indeks itu rumusnya sigma Pn dikali Qn per sigma P0 dikali Q0 dikali 100. Nah, di sini ada contoh soalnya. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan? Tak bisa Bu. Oke. Bisa dilihat ya, di situ ada kolom nama barang, harga tahun 2013 dan harga tahun 2015. Soalnya, berdasarkan data pada tabel, maka angka indeks harga tahun 2015 dengan tahun dasar 2013 adalah, nah itu ada rumusnya. Berarti ini dia menggunakan rumus yang keberapa tadi? Rumus yang pertama yaitu indeks harga. Coba bisa dibacakan itu rumusnya. Sigma Pn, ada yang ingat? Sigma Pn per sigma PO dikalikan 100. dikali 100. Nah, kira-kira ada yang tahu itu berapa? Letak sigma Pn-nya itu pada tahun berapa? 2015. Pn-nya itu tadi kan di harganya ya, harga awalnya itu berapa coba? Pada tahun berapa? 2015. Nah, untuk sigma itu jumlah ya maksudnya. Berarti untuk jumlah di PN-nya itu berapa? 6.000. 6.000. Untuk P0-nya itu 1.400. berarti tahun dasarnya itu pada tahun 2013. 13. Jadi 100. Berarti jumlahnya itu tinggal dijumlahkan saja 6.000 dibagi dengan 5.500 dikali 100. Totalnya yaitu 111,11. 11,11. Gimana, mudah kan? Ya, mudah Bu. Tepuk tangan dulu, cepet banget jadinya. Alhamdulillah. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya aja ya. Kan ini sudah dipahami. Atau ada yang ingin ditanyakan soal yang tadi? Tidak ada. Sudah dipahami Bu. Yang kedua di sini ada inflasi. Inflasi itu adalah suatu proses meningkatnya harga-harga barang secara umum dan terus-menerus atau kontinu. Di sini ada penyebab inflasi itu ada 3. Yang pertama, penyebab pertama yaitu jumlah uang beredar. Yang maksudnya jumlah uang yang beredar itu ketidakseimbangan jumlah uang yang beredar dengan jumlah barang yang tersedia. Contohnya nih, misalnya kita kasih contohnya, misal jika masyarakat memiliki uang yang banyak nih, contohnya biar mudah dipahami, kita kasih contoh yang lebih mudah. Misalnya jika masyarakat itu memiliki jumlah uang yang banyak, maka keinginan untuk membeli barangnya itu semakin besar kan? Ya. Tolong diperhatikan. Ya. Nah, jika seseorang memiliki banyak uang, maka keinginannya untuk membeli barang itu kan semakin besar kan? Iya Bu. Otomatis jumlah barang yang tersedia itu akan cepat habis. Nah, Makin itu
menyebabkan inflasi atau peningkatan harga barang itu. Karena barang itu dibilang jarang untuk ditemukan, susah karena orang itu terus-terusan untuk melakukan pembelian. Bisa dipahami? Insya Allah. Untuk penyebab yang kedua ada administrasi price, yang dimana administrasi price itu harga barang dan jasa tertentu yang tiket harganya itu ditentukan secara sepihak oleh pemerintah. Ini pastinya sudah tahu ya. Dan yang ketiga di sini ada supply shock. Supply shock itu adalah suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dan dapat menyebabkan perubahan harga. Supply shock ini kita kasih contohnya nih. Misalnya kan di sini supply shock itu suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba ya. Misalnya ada kekeringan nih. Terus seorang petani menanam cabai atau bawang. Nah, ketika terjadi kekeringan, maka untuk memproduksi cabai atau bawang itu kan barangnya itu akan menjadi sedikit ya, akan menjadi langka. Maka untuk ketersediaan barangnya itu juga akan semakin sedikit. Nah, untuk dipasarkannya nanti pula juga akan sedikit karena disebabkan oleh kekeringan tadi. Peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba itu contohnya kekeringan. Nah, pada saat barangnya langka, maka penjualnya akan meningkatkan harga dari barang tersebut karena langka. Itulah yang menyebabkan inflasi. Kenaikan barang. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya dibagi menjadi 4. Ada yang tahu apa aja? Inflasi ringan. Inflasi sedang. Ada inflasi ringan, Inflasi sedang. inflasi sedang, Inflasi berat. Hiperinflasi. dan hyperinflasi. Nah, untuk jenis inflasi ini kan dibagi menjadi empat golongan. Yang pertama ada inflasi ringan. Inflasi ringan itu totalnya itu kurang dari 10% per tahun. Dan untuk inflasi sedang 10% sampai 30% per tahunnya. Untuk inflasi berat 30% sampai 100% per tahunnya. Dan untuk hyperinflasi yaitu lebih besar dari 100% per tahunnya. Kita langsung menghitung cara menghitung laju inflasinya ya. Bisa dilihat di situ rumus laju inflasi sama dengan IHKT dikurangi IHKT-1 per IHKT-1 dikali 100%. IHKT itu adalah indeks harga konsumen periode T. Periode T itu maksudnya yang akan dihitung laju inflasinya. Misal bulan atau tahun yang sekarang yang untuk dihitung laju inflasinya itu berapa. Nah, dan untuk IHKT-1-nya itu indeks harga konsumen periode sebelumnya. Misal tahun atau bulan sebelumnya. Bisa dimengerti? Bisa. Kita coba deh. Nah, contoh soalnya nih. Diketahui IHK bulan Agustus 2015 sebesar 115,34 dan IHK pada bulan September 2015 sebesar 125,30. Hitunglah laju inflasi bulan September. Kira-kira untuk IHKT-nya itu di bulan apa? IHKT itu tadi kan periode T atau periode yang akan dihitung laju inflasinya atau tahun sekarangnya itu berapa? Tahun atau bulannya? Kira-kira bulan apa? September. Ya betul. Tepuk tangan dulu. Tapi semua ngerti juga kan? Ya, Bu. Berarti IHKT-nya itu ada di bulan September. Dan untuk IHKT-1-nya berarti di Bulan periode Agustus. sebelumnya berarti bulan. Oke.
Kita bahas ya. Tadi kan untuk bulan Septembernya itu IHKT-nya itu berapa tadi? 125,30 dikurangi IHKT-1. IHKT-1-nya tadi di bulan Agustus berapa? 115,34. 115,34. Nah, dibagi IHKT-1-nya 115,34 dikali 100%. Berarti totalnya 8,64%. Nah, 8,64% itu termasuk kategori inflasi apa? Tadi kan ada 4 golongan ya. Ringan. Betul. Ingat ya, tadi ada 4 kan? Ya. Jenis inflasinya itu ada 4. Kan di sini jumlah laju inflasinya ini 8,64. Berarti untuk inflasi ringan itu kurang dari 10% tadi kan? Ngerti kan? Ngerti, Bu. Atau ada yang ingin bertanya? Udah bisa dipahami, Bu. Oke. Selanjutnya materi yang terakhir di sini ada permintaan dan penawaran uang. Kita bahas permintaan uang dulu ya. Permintaan uang itu adalah sejumlah uang tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi dalam perdagangan atau tujuan tertentu. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Ada 5 ya. Yang pertama, ada keinginan untuk memegang uang atau motif memegang uang, baik motif transaksi, berjaga-jaga maupun spekulasi. Nah, untuk faktor yang pertama ini nanti kita akan jelaskan secara detail di slide berikutnya. Kita lanjut untuk faktor yang kedua, ada tinggi rendahnya tingkat bunga. Faktor yang ketiga, adanya investasi atau pengembangan usaha sehingga membutuhkan dana atau uang. Selanjutnya ada tingkat harga yang berlaku di pasar, dan yang terakhir ada ekspektasi, perkiraan atau ramalan masa yang akan datang. Untuk faktor yang pertama itu dimasukkan ke dalam teori Keynes, yang dimana teori Keynes ini berfokus pada motif atau alasan seseorang dalam memegang uang. Yang pertama tadi kan faktor yang pertama itu menjelaskan 3 motif. Nah, motif yang pertama ini ada motif transaksi. Motif transaksi itu adalah ketika uangnya itu digunakan untuk transaksi jual beli. Contohnya di pasar kan ada yang menjual dan ada yang membeli. Dan yang kedua ada motif berjaga-jaga. Maksudnya uang itu digunakan untuk masa depan. Contohnya kan orang untuk berjaga-jaga, takutnya nanti ada kemungkinan yang tidak kita inginkan. Berarti seseorang itu menyimpan uangnya, menabungkah atau menginvestasikan uangnya untuk berjaga-jaga di masa depan. Dan yang terakhir ada motif spekulasi. Maksudnya uangnya itu digunakan untuk mengukur kekayaan atau mendapatkan keuntungan. Intinya keuntungan ya. Nah, contohnya orang membeli emas pada saat harga emas itu turun. Nah, ketika harga emas itu sudah naik, orang itu akan menjual kembali emas yang sudah dibelinya. Tujuannya apa coba? Untuk mendapatkan keuntungan. Intinya di situ motif spekulasi itu di mana seseorang itu ingin mendapatkan keuntungan. Untuk kurva permintaan di sini kita bisa lihat, semakin tinggi pendapatan, maka semakin besar pula permintaan uangnya. Bisa dilihat di sana di kolom YA, di kolom Y itu adalah pendapatan untuk pendapatannya.
dan untuk permintaannya di kolom M-nya. Nah, ketika pendapatannya sebesar YA, Y yang paling bawah itu bisa dilihat? Bisa dilihat? Bisa. Oke. Maka jumlah uang yang didapatkan itu di mana coba? Di kolom MA. Berarti kan di sini keterangannya itu semakin tinggi pendapatan maka semakin besar juga permintaan uangnya. Berarti ketika YA naik ke YB berarti permintaannya juga akan naik ke MA ke YB MB. Ketika YA naik ke YB atau ke YC atau seterusnya, Y itu adalah pendapatannya. Nah, berarti permintaannya juga akan ikut naik. Permintaannya itu dilambangkan dengan huruf M. Contohnya saja ya. Permintaannya menjadi MA, MB, MC, begitu pun seterusnya. Ngerti? Iya, Bu. Nah, di sini juga ada untuk permintaan uang untuk spekulasi. Nah, semakin tinggi tingkat bunganya, maka semakin kecil juga permintaan uangnya. Bisa dilihat tingkat bunganya itu dicontoh dengan lambang Ya, huruf Bu. I. Apa? Ibu. Oh iya. Dilambangkan dengan huruf I. Nah, untuk permintaannya dilambangkan dengan huruf M. Nah, ketika tingkat suku bunganya itu IA yang paling atas, maka permintaannya itu semakin kecil, berada di MA. Nah, begitu pun selanjutnya kalau dia nambah IB, IC, ID, seterusnya itu permintaannya juga akan ikut MB, MC, dan selanjutnya. Intinya di situ semakin tinggi tingkat bunganya, maka semakin kecil permintaan uangnya. Paham? Paham. Kalau ada yang nggak dimengerti itu bisa ditanyakan ya. Nah, selanjutnya di sini ada penawaran uang. Penawaran uang itu adalah sejumlah uang tertentu yang disediakan oleh pemerintah atau bank untuk dapat dimiliki oleh masyarakat. Kenaikan penawaran uang dalam perekonomian itu perlu dikendalikan agar tidak terjadi inflasi kan? Nah, itu tugas dari bank sentral. Ingat ya. Di sini ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, ada tingkat pendapatan real. Yang kedua, kebutuhan pemerintah. Ketiga, ada tingkat suku bunga, tingkat harga yang berlaku di pasar, selera masyarakat, dan sistem pembayaran dan kebijakan moneter. Untuk kurva penawaran uangnya itu bisa dilihat ya. Pada saat tingkat suku bunga R0, penawaran uang pada bank umum menjadi M0. Intinya, ketika tingkat suku bunganya naik, maka penawaran uangnya juga akan ikut naik. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dilihat di situ tingkat suku bunganya itu ada di R0 contohnya nih. Berarti jumlah uang yang ada berarti di M0, maka semakin tinggi tingkat suku bunganya itu, maka penawaran uangnya juga akan semakin tinggi. Itu kurvanya ke kanan Ya, ya? Bu. Kenapa? Ya. Ya. Kanan ya. Ya. Pinter ya kelas ini ya. Jelas Ya. Amin. Semangat, semoga tetap semangat kayak gini. Ya, ada yang belum dimengerti nggak dari penjelasan yang tadi? Udah ngerti semua? Ibu karena udah dijelasin detail banget. Oke. Oke, tadi untuk waktunya itu nanti kasih ibu ya, yang nggak masuk sama yang masuk siapa aja. Nah, nanti untuk tugasnya ibu kirimkan atau mau dibagiin sekarang aja? Sekarang. Sekarang, Bu. Tugasnya nanti ibu bagikan ya selesai kelasnya, terus dikumpulkan besok karena besok itu kita akan membahas materi selanjutnya. Ini tidak kita ulang lagi. Iya, Bu. Berarti tugas itu menjadi
menjadi penilaian apa kalian benar-benar ngerti sama materi yang sekarang ini ya. Ya, Bu. Kalau ada yang belum dimengerti bisa tanya ibu nanti. Ya Bu. Japri Bu. Boleh, boleh. Kan tadi udah ibu kasih biodata ibu. Nanti ibu kasih ya PPT-nya biar bisa belajar. Nanti mana yang belum dimengerti bisa ditanyakan sama Nanti ibu ya. suka. Oke. Iya Bu. Sekian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga semuanya tetap semangat, semoga tetap sehat, makin rajin belajarnya, mudah lebih cepat mengertinya juga. Semoga. Kenapa ketawain? Oke, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.